Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita patut bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kembali kita boleh dipertemukan dalam renungan harian Jemaat Ebenezer Selili edisi Senin 15 Februari 2021. Kita ada karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan dan kasih sayang-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini karena kemurahan dan penyertaan-Mu. Bersama dengan keluarga kami, walaupun kami ada yang berpisah dengan keluarga karena pekerjaan, pada malam hari ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, mampukan kami untuk memahami firman-Mu ini, dan kami siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Ibu Pendeta yang akan menyampaikannya, perlengkapi hamba-Mu, ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Keluaran pasal 19 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-25. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, janganlah kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang,
barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung digemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa ini mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami, demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula. Engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, bahwa pada malam ini kembali setelah 2 bulan lebih kita benar-benar rehat, kita kembali dalam perenungan kita pada saat ini. Saat ini firman Tuhan datang kepada kita dan diberi judul harta kesayangan Tuhan. Masing-masing kita Bapak Ibu Saudara tentu punya harta milik yang menurut kita itulah kesayangan kita. Harta yang paling berharga menurut kita. Seorang pencinta bunga pasti mengatakan bahwa bunga yang paling saya sayang itu yang paling merah, suksom misalnya, yang malang melintang di dunia aglonema. Dan untuk merawatnya kita butuh mungkin pupuk dan lain sebagainya supaya tetap subur. Karena demikianlah harta kesayangan perlu selalu dirawat saudara-saudara. Kalau di mata Tuhan, siapa harta kesayangan atau apa harta kesayangan Tuhan? Dalam Keluaran 19 ayat 7 sampai 25, sesungguhnya Allah menyatakan kepada Musa untuk mengingatkan bangsa kesayangannya, umat pilihannya, supaya tetap menjaga kehidupan mereka dengan kekudusan. Simbolnya mencuci baju. Bahwa mereka harus menjaga kekudusan hidup karena mereka itu adalah harta kesayangan Tuhan. Keadaan bangsa Israel dalam melakukan perintah Allah, bahwa mereka perlu siap untuk menyambut dan melaksanakan perintah Tuhan itu. Karena itu mereka harus menjaga kebersihan mereka, kesucian mereka di hadapan Tuhan. Lalu mereka akan menyambut kedatangan atau mereka akan dapat untuk menyambut apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan selalu mengingatkan apa yang dikatakan itu kepada Musa supaya diteruskan kepada umat Tuhan. Supaya mereka tetap menjaga kekudusan hidup
sampai Tuhan menemui mereka. Jangan sampai bahwa mereka menemui Tuhan, Tuhan datang lalu mereka berada dalam keadaan yang tidak kudus. Musa dan Harun sesungguhnya adalah orang-orang yang beruntung karena bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita adalah harta kesayangan Tuhan. Amin. Yang paling berharga di mata Tuhan. Kalau kita adalah harta kesayangan dari Tuhan, saat ini juga Dia mau datang kepada kita minta supaya kita juga menjaga kekudusan hidup. Bagaimana menjaga kekudusan hidup, saudara? Dalam ketaatan kepada Tuhan, dalam melakukan segala ketetapan-ketetapannya apa yang difirmankan, itulah cara kita menjaga kekudusan hidup. Supaya memang benar, saudara, kita memahami bahwa kita loh orang-orang kesayangan Tuhan, kita harta kesayangannya. Dia mau, saudara, kita menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh bersandar kepadanya. Jangan ada yang lain. Orang pacaran aja tidak mau yang lain, apalagi Tuhan. Dia mau bahwa Dia satu-satunya Tuhan, saudara. Dia mau bahwa kita membersihkan juga sikap hidup kita di hadapannya. Dan karena itu, perjumpaan kita dengan Tuhan, Dia mau bahwa kita benar-benar bersih. Kita benar-benar hidup dalam kekudusan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ketika engkau datang membawa persembahanmu di mezbah, ada di dalam hatimu tentang saudaramu, kembali berdamai. Artinya apa, saudara? Benar-benar harus bersih datang kepada Tuhan. Mengapa? Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia mau, saudara, bahwa kita menghampiri Tuhan itu. Kita berjumpa dengan Tuhan karena kita hidup dalam kekudusan. Saudara, mari datang ke hadirat Tuhan. Bersihkan semuanya supaya kita layak menghampiri kekudusannya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang kembali boleh menyapa kita pada saat ini. Kita adalah harta yang tak ternilai, adalah anak-anak kesayangan Bapa sendiri. Mari kita ungkapkan itu, kita katakan, karya terbesar dalam hidupku, kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu datang menyapa kami. Bahwa kami di mata-Mu adalah harta kesayangan-Mu.
Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk terus menjaga kekudusan hidup kami di hadapan-Mu. Malam ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Tuhan memberkati dalam keberadaan hidup mereka masing-masing, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Kiranya Engkaulah Bapa sumber berkat yang akan terus memberkati setiap anak-anak-Mu. Kami datang menaikkan ungkapan syukur kami bersama dengan Steve Andarias atas hari ulang tahun yang ke-16. Saudara Tirsa Trivenia Eda yang ke-26 tahun. Terima kasih untuk pertambahan umur buat kedua kekasih kami ini. Tuhan memberkati dalam masa muda mereka, dalam tugas studi dan juga dalam pekerjaan. Kami juga mengucap syukur ketika keluarga Bausat boleh dikaruniakan seorang putra hari ini. Tuhan memberkati kekasih kami Mama Jora dalam pemulihan. Tuhan juga memberkati anak kekasih yang Tuhan anugerahkan. Bapa, kami berdoa untuk situasi yang kami hadapi saat ini. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung beranjak dari negeri kami ini. Kiranya Bapa di sorga, Engkau kuatkan kami semua untuk menjalani situasi saat ini. Dan kami rindu dalam kuasa-Mu, pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Tuhan memberkati pemerintah kami dalam menangani situasi saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat yang sementara dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan juga senantiasa menjamah, memberkati mereka dengan bilur-bilur darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ini doa kami juga mendukung yang terkasih Bapaknya Steve Andarias yang sementara dalam perjalanan ke kampung halaman, dalam menjenguk orang tua, kiranya boleh tiba dengan selamat. Dan kami menyerahkan orang tua di kampung yang berada dalam keadaan sakit. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya demikianlah ibadah kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, salam sehat. Look at the